Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala, amma ba'du. Ya ikhwani rahmatullah, bulan Dzulhijjah telah lewat dan sekarang kita memasuki bulan Muharram, yang mana bulan Muharram ini termasuk Ashhurul Hurum, dan di dalam bulan Muharram terdapat banyak sekali amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan juga dianjurkan oleh para ulama kita. Di antara amalan yang dianjurkan di dalam bulan Muharram yaitu amalan yang berupa puasa sunnah, sebagaimana keterangan yang terdapat pada kitab Ihya Ulumuddin karangannya Imam Al-Ghazali, yang terdapat pada jilid 1 halaman 393, yang isinya waqala sallallahu alaihi wasallam fil hadis man shoma salasata ayyamin min syahril haram al-khamis, barang siapa yang berpuasa 3 hari di bulan-bulan yang mulia, termasuk di antara bulan yang mulia adalah bulan Muharram, yaitu pada hari Kamis, wal Jum'at, pada hari Jumat, wasabt, juga hari Sabtu di bulan Muharram, maka kataballahu lahu bi kulli yaumin ibadata tis'ati amin, maka Allah catat baginya setiap harinya mendapat pahala ibadah 900 tahun. Sungguh ini keistimewaan yang sangat besar. Puasa di hari Kamis atau hari Jumat atau hari Sabtu di bulan Muharram atau di bulan-bulan yang mulia yang lainnya, maka Allah catat baginya setiap harinya pahala ibadah 900 tahun. Dan yang kedua, puasa di bulan Muharram, yang terdapat pada hari tanggal 10 bulan Muharram, yang juga disebut dengan Yaum Asyura, itu juga dianjurkan puasa sunnah bagi yang ingin puasa sunnah. Mengenai puasa Asyura, dalam kitab Tanbihul Wafilin bi hadis Sayyidil Anbiya wal Mursalin pada halaman 164 disebutkan, qala al-faqih Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala haddatsana al-Hakim Abu Hasan an Ali bin Hasan bin Husain As-Sari dari haddatsana Abu Ja'far Ahmad bin Hatim haddatsana Ya'qub bin Jundab an Hamid bin Adam an Ubay bin Muhammad an Abi an Ibrahim as-Sa'ih an Maimun bin Haran an Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, man shoma, siapa yang berpuasa yaum Asyura, pada hari Asyura tanggal 10 dari bulan Muharram, a'tallahu ta'ala syawaba asrati alafil malakin, maka Allah beri dia pahala 10.000 malaikat, pahalanya 10.000 malaikat. Wa man shoma yaum Asyura, dan barang siapa puasa di hari Asyura tanggal 10 minal Muharram dari bulan Muharram, utiya sawab asyrati alafi hajjin wa mu'tamirin, maka ia berhak mendapatkan pahala 10.000 pahalanya orang yang haji dan orang yang umrah. Wa man fattara mu'minan, bahkan wa man fattara mu'minan, orang
yang sempat menyuguhi makanan untuk orang-orang yang lagi berpuasa untuk berbuka, orang yang menyuguhkan makanan berbuka untuk orang-orang yang puasa di hari Asyura, Lailatul Asyura, faka'annama aftara indahu jami'a ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Maka seakan-akan seperti dia memberi suguhan berbuka kepada semua umat Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Wa asba'ahu lahum. Bahkan dia telah mengenyangkan perut-perut mereka semua. Umat Nabi Muhammad, semua umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian qalu ya Rasulullah, sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, laqad faddalallahu yawma Asyura 'ala sa'iril ayyam. Maka Allah telah mengutamakan hari Asyura, hari tanggal 10 bulan Muharram, melebihi hari-hari yang lain. Qala Rasulullah menjawab, na'am, iya. Khalaqallahu ta'ala samawat wal ardina yawm Asyura. Karena pada hari Asyura Allah menciptakan langit-langit, menciptakan bumi-bumi pada hari Asyura. Wa khalaqa Adam yawm Asyura. Yang kedua, Allah menciptakan Nabi Adam juga pada hari Asyura. Jadi awal diciptakannya Nabi Adam itu pada hari Asyura. Wa khalaqa Hawa yawm Asyura. Dan juga Allah menciptakan Hawa di hari Asyura. Yang sering kita dengar ceritanya, Siti Hawa tercipta dari tulang rusuknya Nabi Adam. Itu juga diciptakan pada hari Asyura. Wa khalaqal jannata. Dan Allah menjadikan surga, menciptakan surga juga pada hari Asyura. Wa dakhalahul jannah yaum Asyura. Allah memasukkan Nabi Adam ke dalam surga juga pada hari Asyura. Wa ulida Ibrahim yaum Asyura. Kemudian juga Nabi Ibrahim dilahirkan pada hari Asyura. Wa najahu Allah minan nar yaum Asyura. Begitu juga Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api pada hari Asyura. Wa qad umira bid-dhabhi yaum Asyura. Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih putranya juga pada hari Asyura. Wa fada waladahu min ad-dhabhi yaum Asyura. Dan diselamatkan anaknya dari acara penyembelihan tersebut digagalkan pada hari Asyura. Wa uriqa Fir'aun yaum Asyura, wa uriqa Fir'aun yaum Asyura. Allah juga menenggelamkan Fir'aun pada hari Asyura. Wa kasyafal bala'a an Ayyub yaum Asyura. Allah juga membuka, menghilangkan bala atau ujian pada Nabi Ayyub itu juga di hari Asyura. Kemudian wa taballahu ala Adam yaum Asyura. Allah juga menerima taubatnya Nabi Adam pada hari Asyura. Jadi setelah keluar dari surga, keluarkan dari surga, turunkan ke bumi, Nabi Adam taubat. Lama yang diterima taubatnya, baru diterima pas bertepatan hari Asyura, baru diterima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Ghafara dzamba Daud yaum Asyura. Juga Allah mengampuni dosanya Nabi Daud pada hari Asyura. Waradda milka Sulaiman yaum Asyura. Allah juga mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman pada hari Asyura. Wa ulida Isa fi yaum Asyura. Nabi Isa pun diciptakan, Nabi Isa pun dilahirkan pada hari Asyura. Wa rafa'allahu Idrisa wa Isa yaum Asyura. Allah mengangkat Nabi Isa dan Nabi Idris ke langit pada hari Asyura. Ulidan Nabi fi yaum Asyura. Di riwayat lain ini ada yang mengatakan Nabi itu dilahirkan hari Asyura. Tapi mayoritas ulama mengatakan
Nabi Muhammad itu lahirnya pada bulan Rabiul Awal. Wa yaumul qiyamati fi yaumi Asyura. Kemudian nanti terjadinya hari kiamat itu, prediksinya Nabi, terjadinya hari kiamat itu pada hari Asyura juga. Pada hari Asyura. Mudah-mudahan kita selamat semua. Kemudian ada riwayat juga dari Al-Faqih, qala Al-Faqih radhiyallahu anhu, qad ikhtalafu fi tafsir hadzal yaum, mengenai hari Asyura, keistimewaan hari Asyura dan puasa di hari Asyura. Qala ba'd innama sumi'a Asyura, menurut sebagian ulama hari tanggal 10 bulan Muharram itu kok disebut dengan sebutan Asyura, hari Asyura, yaum Asyura. Kenapa? Li'annahu asyir yaumin minal Muharram. Yang pertama alasannya ia diberi nama hari Asyura karena tanggal 10, karena hari tersebut adalah hari tanggal 10 dari bulan Muharram. Qala ba'du, sebagian ulama yang lain mengatakan di Allah Ta'ala akrama fihi asyratan minal anbiya bi asyri karamatin, karena Allah Ta'ala memuliakan pada hari tersebut 10 nabi dengan 10 kemuliaan. Ya, termasuk yang sudah disebutkan tadi itu, Nabi Adam diterima taubatnya, ya. Kemudian Nabi Idris, Nabi Isa diangkat ke langit, dimuliakan semuanya pada hari Asyura. Nabi Daud diampuni dosanya, Nabi Ibrahim diselamatkan dari kobaran api juga pada hari Asyura. Itu adalah 10 kemuliaan yang didapatkan oleh 10 nabi. Kemudian ada lagi sebagian ulama yang mengatakan kenapa hari tersebut dinamakan hari Asyura. Li'annahu asyiru asli karamatin akramallahu biha hadhil ummah. Karena pada hari tersebut termasuk yang 10 dari 10 kemuliaan yang Allah berikan kepada umat ini. Allah memberikan 10 kemuliaan. Daya yang ke-10 itu yang diberikan kepada umat ini. Yang pertama dari 10 kemuliaan itu adalah Syahrul Rajab, kemuliaan bulan Rajab. Yang kedua bulan Sya'ban. Yang ketiga Syahrul Ramadan. Yang keempat Lailatul Qadar. Yang kelima Yaumul Fitri, hari raya Idul Fitri. Yang keenam Ayyam Ashri. Yang ketujuh Yaum Arafah. Yang kedelapan Yaumun Nahri, Idul Adha. Yang kesembilan Yaumul Jum'ah, dan yang terakhir yang ke-10 adalah Yaum Asyura. Ini kemuliaan-kemuliaan 10 ini yang diberikan kepada umat ini, umat Nabi Muhammad SAW. Dan Yaum Asyura termasuk kemuliaan yang ke-10. Diriwayatkan juga dari Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qala kana Asyura yauman tasumu Quraisy. Ya, hari Asyura itu dulu orang-orang Quraisy senang puasa di hari Asyura. Orang-orang Quraisy di masa jahiliyah, jadi orang Quraisy dulu senang puasa di hari Asyura. Kan ya Rasulullah SAW. Rasulullah juga senang puasa di hari Asyura saat ada di Mekah. Tetapi Rasulullah membedai dengan orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah dengan ditambahi puasa sebelumnya, sebelum tanggal 10, yaitu tanggal 9, dan disebut dengan sebutan Tasu'a, puasa sunnah tanggal 9, dilanjutkan tanggal 10 puasa Asyura. Falamma qadimal Madinah
furida siyam syahri Ramadan. Dan ketika Nabi sampai di kota Madinah, kemudian diwajibkanlah berpuasa di bulan Ramadan. Faqala Nabi, kemudian Nabi bersabda, inni kuntu umirtu bis-shaumi yaumi Asyura. Saya ini diperintah berpuasa di hari Asyura. Faman syaa shoma. Barang siapa yang mau puasa di hari Asyura, puasalah. Wa man syaa taraka. Dan barang siapa yang enggak mau puasa di hari Asyura, ya sudah, enggak usah puasa. Ini riwayat-riwayat yang terdapat dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kemudian juga ada amalan khusus pada malam tanggal 1 bulan Muharram, malam pertama bulan Muharram, yang sudah banyak diamalkan di kalangan pesantren, yaitu menulis lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada riwayatnya? Ternyata ada riwayatnya dalam kitab Khazinatul Asrar, itu Jalilatul Alkar, karangannya Syekh Muhammad Haqi An-Nazim. Di dalamnya terdapat riwayat pada halaman 92. Wa man kataba kataba bismillah. Barang siapa yang menulis Bismillahirrahmanirrahim fi awwali yaumin min Muharram, di hari pertama dari bulan Muharram, yang biasa ditulis biasanya malam hari awal bulan Muharram. Fi waraqatin, ditulis di kertas, mi'atan wa salasa asyarata maratan, sebanyak 113 kali. Kemudian setelah ditulis wa hamalaha, kemudian kertas tersebut dia bawa, maka la yanalul usul, maka dia tidak akan pernah terkena segala macam kejelekan, wala makruh, dan segala macam yang tidak disukai, segala macam bahaya, segala macam yang tidak dia sukai, maka tidak akan mengenai pada dia. Bukan hanya pada yang membawa saja, yang menulis saja. Wa ahlu baitihi, juga diselamatkan bagi keluarganya, keluarga satu rumahnya. Sampai kapan? Data umrihi, semasa umurnya, semasa hidupnya. Ini sungguh amalan yang luar biasa. Amalan yang luar biasa. Jadi jimat. Ini biasa diamalkan di kalangan pesantren. Dan kita semua jika ingin mengamalkan, silahkan, karena sudah ada riwayatnya dalam kitab Khazinatul Asrar, dianjurkan oleh ulama, kita bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum.